0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini pendengar silakan nanti bergabung bersama kami untuk tanya jawab melalui telepon, WA dan juga sosial media kami, serta bisa ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita pagi hari ini adalah Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Kita akan berbincang-bincang mengenai saat luka menjadi jalan pahala. Sebelum Anda bergabung, kita sapa dulu narasumber kita di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustazah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, bahagia ya. Amin. Ustazah, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, dengan semua kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Semoga kita mampu mengubah semua karunia menjadi ketaatan kita kepadanya. Salat teriring salam selalu dicurahkan kepada sang tauladan kita, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita diberikan syafaat kelak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang, pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu saat luka menjadi jalan pahala. Artinya ketika kita belajar satu hal penting dari tema ini, bahwa luka itu tidak berarti sebuah kehancuran. Jadi tidak selalu setiap luka itu adalah kehancuran. Di dalam iman, dalam Islam, luka itu justru bisa menjadi jalan pahala yang tak tertinggal. Karena luka adalah bagian daripada sunnatullah kehidupan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Apa kata Allah dalam ayat ini? Sedikit, tak banyak. Sedikit sekali. Jadi ketika para mufasir mentafsirkan ayat ini, bahwa Allah mengabarkan bahwa setiap ujian adalah pasti. Pasti. Apalagi orang yang mau naik derajatnya, orang yang ingin naik kelas, ingin ditingkatkan ya kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan datang dalam bentuk yang berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang luka karena perkataan orang lain, ada yang luka
karena sindiran, ada yang luka karena dia dihina, dicerca, dibuat sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, tidak nyaman kita. Tapi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberi kabar gembira. Bukan sekedar menguatkan, tapi memberi harapan bahwa setiap luka bisa berbuah. Jadi artinya apa di dalam ayat ini? Tidak ada satu duka pun yang sia-sia. Ya, bahkan luka itu akan menjadi satu penghapus dosa. Dosa-dosa yang sudah kita buat lalu, masa lalu, ya. Jadi artinya jangan kita hanya terpaku pada masa lalu, ya. Jangan sesali masa lalu. Tapi bagaimana kita memperindah masa depan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit dia, sedih dia, luka dia, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan segala dosa-dosa mereka. Jadi artinya ya duri yang menusuk diganti pahala. Bagaimana dengan luka hati yang bertahun-tahun, bahkan luka itu menjadi dendam, kesumat. Dan bagaimana dengan kecewa yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun, tak ada yang tahu. Sampai kita setua ini, tak ada yang tahu luka kita beberapa tahun yang lalu dibawa sampai sekarang. Ngapain kita? Ngapain harus memendam begitu lama? Sementara luka itu bisa jadi pahala untuk kita. Jadi kalau duri saja, duri yang kecil itu akan jadi pahala. Maka luka besar bisa bernilai nanti. Dan bagaimana ketika kita, Allah menjanjikan ketika luka itu bisa mengangkat derajat manusia. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jadi bagaimana Allah membersihkan dosa, mengangkat derajat, ya, menjadikan mereka contoh tauladan bagi orang lain. Kenapa? Karena kita bersyarat kepada Allah untuk setiap luka yang kita rasakan. Jadi kadang manusia itu kan bertanya tuh, ya, termasuk yang ngomong ini gitu. Mengapa aku? Mengapa saya? Mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Mengapa harus saya yang merasakan luka ini? Gitu kan? Jadi artinya jadikan luka itu bisa mengubah kita menjadi dekat, semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada luka yang tidak perlu dibalas. Ada luka yang tidak perlu kita pertanyakan. Ada luka yang hanya untuk mengembalikan kita kepada Allah. Mengembalikan kepada tunduk, kepada sejahadah. Sujud kita. Pada saat kita sholat, sejahadah. Jadikan itu semua ketundukan, ya, penghambaan kita kepada Allah. Ketundukan hati yang rendah hati. Ketundukan jalan di mana kita harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun hari ini kita diberikan luka, jadikan luka itu sebagai pengingat kita bahwa kita tak sempurna. Orang lain juga tak sempurna. Maka dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, ya, mungkin kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu. Jadi kadang-kadang kita merasakan sakit itu, ya, sakit tuh. Nah, kita rasakan ada manfaatnya sakit itu ketika kita sembuh. Kalau belum sembuh mah belum. Tapi ketika kita sembuh, oh, kenapa Allah beri sakit itu? Oh, kenapa Allah beri luka itu? Jadi artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, ya, bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang boleh dikatakan akan membawakan sesuatu yang terindah bagi kita. Bisa jadi menghapuskan dosa, ya,
bisa jadi menghindarkan kita dari bahaya yang mungkin tidak kita lihat, bisa jadi menumbuhkan hikmah yang tidak akan kita dapatkan dalam hidup yang terlalu nyaman. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana daripada pernyataan luka ini, ya, luka yang jadi pahala ini, bagaimana itu menjadikan jalan kita untuk kembali menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, siapa yang menahan amarah padahal dia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah memberinya pilihan bidadari manapun yang dia ingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bagaimana kita menahan diri, apalagi ketika kita paham ya kehidupan ini, ya kita baca, kadang kita dengar komentar-komentar pedas ya dari media sosial, ya. Adanya fitnah, ada perbandingan hidup, ada postingan yang membuat kita merasa ya tidak nyaman, video-video yang kadang-kadang menggerus daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi artinya bagaimana luka itu menjadi sesuatu yang bisa dimaafkan. Inilah puncak tertinggi dari luka yang berbuah pahala. Karena Allah memuji orang-orang yang mampu menjadikan luka sebagai ibadah. Ya, seperti di surat An-Nur ayat yang ke-22, ya. Jadi hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan, ya. Kenapa? Artinya apa? Kita yakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah saja Maha Pengampun, memaafkan kita, kenapa kita tidak bisa menghapus luka itu? Jadi bagaimana kita memaafkan bukan berarti kita tidak terluka, tetapi memaafkan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Allah, memilih pahala daripada dendam kesuma. Nah, maka akhir daripada kajian ini, ya insya Allah yang luka menjadi pahala ketika kita apa? Kita sabar. Ya, ketika kita sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Menahan diri, kemudian tidak ikut, ya, artinya merasakan semua luka ini, ya, untuk membalasnya dengan sesuatu yang mungkin lebih daripada itu. Tapi menyadari bahwa Allah Maha Pemaaf dan akan atau sedang menyiapkan hadiah besar untuk kita. Menjadikan kesempatan kita dengan luka yang ada untuk dekat, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-34, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu seperti sahabat karib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Tata. Baik, terima kasih Ustazah. Lanjut, silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Ya, Sama siapa di mana, Bu? ini Bunda Ida lagi di Jambi ini, Mbak. Oh, Bunda Ida di Jambi. Silakan Bunda Ida. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ya, Ida, jadi sehat selalu. gimana sih cara kita menyikapi semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kan sering ada cobaan, suka duka menerpah gitu. Apakah maksud saya bagaimana cara menyikapnya gitu? Mohon pencerahannya lebih jelas lagi gitu, Ustazah ya. Baik, Ya, terima itu aja kasih. pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Jambi ya. Iya, Ustazah. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah bisa bertemu, sehat selalu ya. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang mampir dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika kita pahami bahwa tidak ada yang mampir atau tidak ada yang terjadi, tidak akan bertemu ya kepada kita kecuali dengan izin Allah. Itu aja. Jadi kalau kita pahami, menyikapi hal ini,
Kalau kita yakini bahwa itu yang hadir di dalam kehidupan kita karena Allah. Karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan orang mungkin yang menyinggung kita itu izin Allah. Ada rezeki diberikan Allah kepada kita itu izin Allah. Ada pujian, sanjungan atau mungkin kritik pedas, kesakitan, kesedihan atau kejadian yang tak terduga sama sekali, ya, itu adalah pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar kebetulan, karena tidak ada kebetulan di muka bumi ini, ya. Nah, jadi artinya ketika kita paham bahwa segala sesuatu itu Allah hampirkan kepada kehidupan kita, insya Allah itu akan ada hikmah di balik apa yang diberikan oleh Allah kepada pertemuan dan perjalanan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, silakan pendengar untuk bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Pak Kosim di Banyuasin. Pak Kosim di Banyuasin, silakan Pak. Menanya Ustazah, Ya. ini tentang teman sendiri ya. Dia pernah sholat Jumat, pernah sholat di waktu, ngomong dia pernah bencana. Gimana Pak? Jangan cepat-cepat Pak. Gimana, suaranya hilang-hilang nih? Kalau ini ada kawan saya nih ya. Ada kawan tidak pernah Jumatan, pernah sholat di waktu, tapi dia juga ngomong. Nah itu penjelasannya. Oke. Gimana tuh Ustazah? Ada temannya ini nggak mau sholat tapi bergibah aja kerjaannya. Nah, itu gimana? Pergi belanja. Bergibah. Oh, bergibah. Oh, ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi Bapak insya Allah sehat selalu ya. Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana dia yang tidak pernah sholat ataupun dia bergibah gitu ya. Nah, inilah yang sangat dipentingkan sekali di dalam kehidupan kita. Kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan maknanya. Karena hari ini banyak yang membaca Al-Quran tapi tak tahu artinya. Hari ini banyak yang membaca Al-Quran tapi tidak bisa meresapi makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ghibah itu adalah termasuk dosa besar, ya, yang mengiringi kita. Kalau kita lakukan itu terus akan menumpuklah dosa-dosa kita. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, jangan ya menyakiti hati saudara kita, mempergunjing mereka satu dengan yang lainnya, mengolok-ngolok mereka. Karena apa? Itu adalah dosa besar. Nah, jadi artinya bagaimana kalau Bapak tadi punya teman seperti itu, dekati dia. Dekati dengan hati gitu ya. Dekati dengan santun, dekati, jangan sampai dia merasa tersinggung, nggak apa-apa. Berdakwalah kita, walaupun hanya dengan beberapa ucapan yang bisa membuat dia sadar. Karena dia mungkin butuh orang yang bisa menasehati, bukan dirinya tapi hatinya gitu ya. Jadi kekerasan hati seseorang itu ya mungkin karena dosa, mungkin atau apa yang dia lakukan. Tapi ketika kita punya sahabat, sayang kita kepada sahabat kita, dekati mereka dengan santun, ya, dengan baik, ya, curahkan semua kebaikan-kebaikan kepada, bila perlu kita doakan dia, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai berlarut-larut tuh dosa-dosanya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar untuk bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa di mana? Nama Allah di Palembang. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ke Bu Ustazah. Kalau kita Ustazah mau berdoa itu biar cepat sampai sama Allah. Agak kurang dengar Mbak Tata. Ya. Kurang dengar Pak suaranya Pak, agak pelan-pelan sedikit. Gagang teleponnya tuh jangan terlalu dekat gitu Pak sama ini ya. Sorry itu saya sama mulut kita atau suara kita. Silakan Pak. Kalau kita mau berdoa itu sama Allah itu biar cepat Allah itu doanya apa saja Ustazah? Biar doanya lebih cepat terkabul begitu ya. Ya. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih. Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak ya. Bagaimana agar doa itu
bisa terkabul gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita bagaimana kita menjadikan diri ini bisa lebih baik lagi, bagaimana doa-doa kita bisa melangit gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doa-doa kita agar cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita selalu mengatakan ya Allah ya Tuhanku, maha suci Engkau gitu ya. Kadang-kadang kita merasakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi artinya apa? Tidak seorang pun berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan kabulkan permintaan kita. Jadi rendahkan hati kita gitu kan. Rendahkan suara kita, rendahkan hati kita ya. Kita memohon bahwa setiap apa yang kita lakukan masa-masa lalu itu adalah dosa-dosa. Dan kita memohon ampun kepada Allah itu artinya apa? Banyak-banyak kita beristighfar dulu. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menyesali perbuatan kita dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian kita berdoa kepada Allah ya, tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga lebih baik agar apa? Lebih jelas gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya. Jangan lupa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dengan apa istilahnya itu Asmaul Husna. Ya, jadi dengan Asmaul Husna ini kita mengagungkan Allah terlebih dahulu. Kemudian katakan ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada kecuali aku menghadapmu ini untuk berharap Engkau mengampunkan segala dosa-dosaku. Ya, maafkan segala kesalahan dan kehilafanku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa, menghapus segala kesalahan dan kehilapan ini kecuali Engkau ya Allah. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita meminta ya doa agar itu menjadi mustajab untuk segala hajat, ya banyak-banyak kita berbicara kepada Allah ya, untuk memohon apa? Kemudahan rezeki, kemudian apa? Perubahan hidup, ya hajat-hajat besar itu. Maka ketika kita mohon ya, insya Allah ya tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah sudah berjanji kepada kita bahwa setiap apa yang kita pinta itu Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan. Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi apapun yang kita hajatkan, teruslah langitkanlah terus doa-doa itu ya, sampai Allah memberikan. Kenapa? Kadang-kadang doa itu Allah ganti, kadang-kadang doa itu Allah tunda, bukan Allah tunda, tetapi Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Tapi teruslah berdoa, jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita meragukan. Karena apa? Kita bernaung pada Sang Maha Kaya, ya. Artinya apa? Kita bernaung pada Sang Maha Pengampun, kita bernaung pada Sang Maha Suci. Jadi insya Allah segala apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya bacakan WA dulu ya Ustaz saya sebelum nanti kita ke telepon lagi. Ini ada WA dari Pak Romli di Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Romli di Muara Damai, Kecamatan Sumbawa. Pertanyaannya ini, manusia itu kan selalu diuji Allah, tetapi berasa ujian yang diberikan Allah menurut persepsi kita itu sangat buruk. Nah, ada tidak cara untuk tetap bangkit? Apa yang harus kita lakukan agar tetap ikhlas menjalani sisa-sisa kehidupan ini? Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah. Ya. Apakah ada cara ya? Iya, caranya agar tetap bangkit, apa yang harus dilakukan gitu, supaya baik, tetap ikhlas juga. Ya, baik. Terima kasih Pak Romli ya. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya. Nah, bagaimana caranya ketika manusia itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Artinya bagaimana, apakah kita bisa bangkit? Bahkan kita menjadi makhluk yang paling ikhlas hari ini gitu ya. Ya, jadi artinya apa? Terima dulu tuh. Kita terima dulu, ridho dulu dengan apa yang Allah berikan tadi sebagai ujiannya tadi itu. Kita ridhoi dulu. Kita ridhoi dulu bahwa itu adalah bagian daripada takdir kita. Kita ridhoi dulu bahwa segala sesuatu itu ya tidak ada yang instan. Ya, banyak orang yang merasa salah karena apa? Karena tidak bisa ikhlas gitu kan. Nah, pahami bahwa kebangkitan kita untuk bisa semangat
atau untuk bisa jadi ikhlas itu proses. Jadi ketika Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa ikhlas itu seperti bayi yang baru belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali tetapi dia terus bangkit. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak menyerah. Jadi kalau bayi itu yang baru berjalan umur-umurnya mungkin 9, 10 bulan atau 1 tahun. Dia berkali-kali bangkit, berkali-kali jatuh. Tapi dia berkali-kali juga bangkit. Nah seperti itu. Nah bagaimana ikhlasnya seorang bayi itu dia bangkit. Ya tanpa perintah, tanpa disuruh, tanpa diayo-ayokan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kita masih sakit, masih nangis, masih ingat kejadian, wajar. Karena di ujian itu tidak ada yang ringan. Ujian itu selalu berat gitu ya. Nah, tapi artinya apa? Kita tidak menyerah ya. Kita tidak menyerah. Jadi artinya apa? Yang pertama tadi langkahnya, terima dulu itu sebagai ridhoi dulu. Terima dulu sebagai apa? Bagian daripada takdir. Kemudian bangkit kita, fokus kepada apa yang bisa kita ubah, apa yang mau kita ubahnya dulu gitu kan. Nah, kita mau ubah apa nih dulu? Mungkin sholat kita mau kita ubah dulu gitu kan. Baca Quran kita mau ubah dulu gitu kan. Nah kita ubah dulu apa yang bisa kita ubah, fokus gitu. Karena tidak serta-merta apa yang membuat kebangkitan itu bisa menjadi instan gitu kan. Jadi mau bangkit dari patah hati, mulailah kita merawat diri kita. Mau bangkit dari fitnah, perbaiki kualitas ibadah kita. Mau bangkit daripada masalah-masalah apapun dalam kehidupan ini, fokus kepada perbaikan akhlak kita, ya, akhlak diri, adab kita, ini kita fokuskan di situ. Bangkit dari sebuah kekecewaan, sadari bahwa manusia itu memang terbatas, ya, kita tidak sempurna begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada WA juga yang masuk, ini dari hamba Allah, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya nih, ketika ada orang yang jahat ke kita, lalu kita membalasnya dengan kebaikan, tapi tetap aja orang itu masih jahat ke kita juga. Apa kita boleh menjauhinya Ustazah supaya kita terhindar dari dosa? Ya, pertanyaannya luar biasa bagus ya. Apakah bisa kita menahan diri? Bisa, kenapa tidak gitu kan? Nah, kalau tadi dikatakan di dalam surat Al-Fusilat, dikatakan di surat 3 di surat 41 ayat 34 itu, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Udah dibalas dengan kebaikan gitu kan. Tapi masih aja gitu. Bolehkah kita menghindari? Boleh kita menghindarinya. Ya. Kenapa dikatakan boleh kita menghindari? Untuk menjaga hati kita gitu kan. Kita boleh menghindarinya. Agar apa? Agar hati kita selalu terjaga. Agar kita selalu berprasangka baik kepadanya. Terus kita doakan. Ya. Jadi bukan berarti kita menjauh kepada dirinya, tapi menjauh dari sifatnya gitu ya. Artinya kita menjauh dari sifatnya. Boleh jadi kita menjaga diri agar tidak terjadi lagi kemelut gitu kan. Atau tidak terjadi kesalahpahaman. Boleh. Tapi kita doakan, tetap ketemu kita sapa, ya, kita sapa, kita ucapkan salam gitu ya. Jangan sampai kita seperti orang bermusuhan, menjauh, artinya menjauh dari sifat-sifatnya gitu ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita terima telepon dulu. Pendengar silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar ya? Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. sehat selalu? Amin ya Allah, mudah-mudahan Ustazah. Ya. Begini Ustazah, keujian dan cobaan yang menjadi duka dan luka itu beruntun Ustazah. Nah, jadi keberuntunan luka ini menambah pahala besar bagi kita itu Ustazah. Ya, itu aja Ustazah. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Mbak Mbak Tata? Intinya gitu ya, gimana cara menghadapinya, karena luka ini kan bisa membawa kita ke arah yang gimana gitu Ustazah ya, baik ke dosa besar maupun tidak. Nah gitu Ustazah, bagaimana cara ya memanagenya?
Ya, mengelolanya ya. Mengelola luka itu namanya. Ya, terima kasih Pak Bakar ya. Jadi artinya begitu banyak yang masuk ke dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimana kita bisa mengelola luka itu agar tidak menjadi satu beban atau mungkin ya, kenapa luka itu tidak bisa dihindari gitu. Tapi bisakah kita kelola? Bisa. Kita bisa mengelola luka itu. Bisa jadi luka itu kan adalah paket kehidupan kita nih. Ya. Allah tidak akan pernah berhenti menguji keimanan kita. Tidak berhenti menguji ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya apa? Luka itu bisa kita kelola. Kalau luka yang tidak bisa dikelola itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Dia akan menjadi dendam, dia akan menjadi kecurigaan, dia akan menjadi trauma, bahkan artinya apa? Bisa jadi artinya apa? Luka itu bisa menjadi gangguan kita di dalam beribadah, gitu kan? Nah maka cara untuk mengelola luka seperti tadi hadapi, ya, jangan kita hindari, terima dia bagian daripada takdir kita, kemudian simpan luka itu di tempat yang benar, gitu ya. Bagaimana menyimpan luka ini di tempat yang benar, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang. Mungkin Pak Abu Bakar bisa lihat di media sosial, ya, orang menyimpan luka di mana? Di WA, di status WA-nya, ditulis di media sosial. Curhat dia ke siapa saja, diposting sana sini. Itu namanya apa? Disimpan tidak pada tempat yang benar, gitu kan? Nah, jadi artinya apa? Kita kelola ya luka ini jangan sampai menjadi racun, gitu ya. Nah, jadi caranya itu tadi kita kelola itu, yuk dengan kita kelola, pahami bahwa tidak ada yang memberikan luka ini kecuali Allah yang berkehendak. Apa yang Allah ingin tegur dengan kita? Apa yang Allah ingin tegur dengan kita ini? Sampai Allah memberikan luka itu kepada kita, ya. Nah, lepaskan sedikit demi sedikit kebencian terhadap luka tadi secara bertahap. Tidak perlu sekaligus, tapi bertahap. Terima, ya. Kemudian kita masukkan energi-energi positif di dalam diri kita. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, aku titip sakit ini kepadamu. Jadikan aku adalah makhlukmu yang paling ikhlas. Menerima semua apa yang engkau berikan kepadaku. Nah, jadi itu di surat apa ya? Di surat Ali Imran. Ya Pak Ustadz mungkin sudah ini ya. Ali Imran itu di ayat yang ke-134 gitu. Allazina yunfikuna fis sarra wad dara wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi di dalam ayat ini ada bagaimana orang bisa menahan marah, bagaimana dia memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ini bukan perintah sekali seumur hidup, bukan, tetapi bagaimana jadi latihan seumur hidup. Memaafkan latihan gitu kan, menerima latihan gitu. Jadi melatih kita. Jadi inilah bahan bakar kita nih ya Pak Abu Bakar. Inilah luka inilah akan menjadi bahan bakar kita untuk mendekatkan kepada Allah. Coba kalau motor atau mobil nggak ada bensinnya, nggak jalan kan. Nah, maka jadikan luka ini adalah bahan bakarnya gitu kan. Agar apa? Agar kita bisa mendekat sama Allah gitu kan. Bangun malam kita, sholat malam kita, ya walaupun hati kita remuk, menangis kita dalam sujud kita, banyak-banyak baca Al-Quran, perbanyak istighfar kita, perbanyak sholawat kita, perbanyak wirid kita. Udah gitu aja. Dan jangan lupa Pak Abu Bakar ya, sinkronkan itu semua dengan sedekah kita setiap harinya. Walau sedikit, yang penting ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, silakan pendengar bergabunglah bersama kami. Saya bacakan lagi WA yang masuk. Ada Bu Vera, nyimak aja. Ada Pak Zulkarnain ini. Ustazah, seseorang itu kan belum bisa dikatakan beriman kalau belum diuji. Nah, pertanyaannya, apakah ujian dimaksud yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan begitu, Ustazah? Maksudnya? Ya, kan sesuatu yang menyenangkan itu kan juga ujian gitu, Ustazah. Ya. Nah, itu maksudnya begitu. Oh iya. Iya.
Jadi kita ini ya kalau di surat Al-Insan ayat yang kedua itu, surat 76 ayat yang kedua itu, kita ini diuji dengan perintah dan larangan. Jadi artinya apa? Diuji dengan kesenangan. Diuji dengan kesenangan, diuji pula dengan yang menurut kita tidak baik gitu kan. Karena kenapa? Kan ada dua kan, ada surga dan neraka gitu kan. Nah, bagaimana kita diuji dengan yang bisa menyeret kita kepada surga ya? Atau kita diuji juga untuk menyeret kepada neraka. Nah, disinilah semua adalah ujian. Kenapa? Allah ingin melihat kita. Ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu ingin melihat siapa yang paling baik di antara hamba-hambanya. Jadi yang mana yang paling ikhlas gitu ya. Bukan yang paling pamer, tapi yang paling ikhlas, yang paling sabar gitu kan. Itu semua ujian. Dan itu akan menentukan nilai-nilai kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ratingnya berapa nih? Ratingnya 2, nih ratingnya 3, nih ratingnya 10. Itu semua ada nilai di hadapan Allah. Manusia tak bisa menilai. Ya, secara kasat mata ya bisa manusia menilai, oh orang itu udahlah dia itu pelit orangnya gitu kan. Itu cara manusia menilai gitu. Tapi kalau cara Allah punya standar sendiri gitu ya. Bagaimana dia menilai hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, saya bacakan lagi. Ini ada WA dari Pak Yayan di Semendo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, semoga diberikan kesehatan. Amin, amin. Ini maaf nanyanya di luar tema. Yang saya tanyakan tuh tentang hadis apabila makan makanan haram itu amal ibadahnya nggak diterima selama kurang lebih 40 hari begitu. Nah, apakah iya begitu Ustazah ya? Kalau iya bagaimana nih penjelasannya yang benar ya? Hadis ini sahih apa enggak? Apa doib gitu? Silakan Ustazah. Oh ya, jadi tentang makan makanan yang haram gitu ya. Makanan-makanan yang haram yang tidak diterima gitu ya. Tidak diterima ibadahnya selama berapa tadi? 40 hari. Iya Ustazah. Ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi kalau tentang hadis ya, hadis bagaimana makan makanan haram ya, kalau misalnya tidak diterima gitu, tidak begitu dia makan, maka dia tidak diterima ibadahnya selama 40 hari ya. Nah, jadi kita pahami dulu daripada hadis ini gitu kan. Artinya apa? Memang ada yang disebutkan di dalam satu hadis ya. Ini saya belum bisa menjawab secara detail gitu ya. Artinya harus kita melihat hadisnya dulu gitu ya. Apakah itu benar sumbernya gitu kan. Karena terdapat keterangan bahwa yang namanya seseorang itu makan yang haram mungkin tidak diterima ya. Bahwa kemudian ada riwayat juga untuk seperti minum khamr atau mabuk-mabukan. Di mana ibadahnya itu ya tidak diterima selama 40 hari. Dan saya juga pernah mendengar ya, artinya apa, saya belum bisa menjawab untuk yang ini karena apa, kita harus lihat apa istilahnya itu hadisnya. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172, nah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah ya dari rezeki yang baik-baik. Kami telah memberikan kepada apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kalau dia minum khamr sampai mabuk gitu kan, kemudian segala sesuatu yang bisa membuat itu haram gitu kan, ini juga akan bisa jadi mengenai penundaan diterimanya amal ini, bisa jadi akan terjadi penundaan penerimaan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Bahwa kita hanya makan kepada yang baik-baik saja. Kalau kita makan makanan yang tidak baik itu bisa jadi itu akan menjadi penundaan daripada penerimaan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi, silakan pendengar, kita masih ada 3 menit lagi ya untuk Anda yang belum bertanya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa di mana? Sama Pak Adi di Sukarami Mbak Pak Adi di Sukarami, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah yang saya tanyakan ya. Saya mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Ustazah, saya itu sakit karena sakit yang permanen. Sampai sekarang saya menjadi disabilitas Ustazah. Tapi di sakit itu saudara-saudara saya ini menjauh, saya memutuskan silaturahim dengan kita Ustazah. Nah, kita telepon tidak pernah diangkat, kita tanya kabar tidak pernah dibalas. Karena maksudnya karena Bapak sakit itu ya? Ya, Ustazah ya. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal tersebut Ustazah? Apakah kita berdosa untuk memutuskan silaturahim itu Ustazah? Itu saja. Terima kasih Mbak Tata, Mbak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu ya. Diberikan Allah kemudahan. Insya Allah Bapak diberikan keikhlasan dan kesabaran. Amin ya. Nah, jadi kalau kita langsung aja kepada memutuskan silaturahim tadi bagaimana gitu kan. Ditelepon nggak diangkat gitu kan. Padahal yang namanya memutuskan silaturahim itu adalah dosa besar gitu. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan ya. Di dalam Al-Quran itu di suratnya Muhammad ya, kalau tidak salah itu saya lupa ayatnya. Itu dikatakan bahwa jangan berbuat kerusakan di bumi. Salah satunya apa? Memutuskan silaturahim. Ya, artinya apa? Itulah mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasul juga mengatakan bahwa tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, dan hadis ini sahih insyaallah. Nah, jadi artinya apa? Maknanya bukan kekal di neraka, tetapi menunjukkan bahwa dosa ini sangat berat gitu, sangat besar, menghalang-halangi jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Udah nggak apa-apa. Kita kalau misalnya tidak diangkat ya, artinya dia tidak mau, ya sudah tidak apa-apa. Tapi jangan diputuskan, tetap saja. Ya, mungkin kalau tidak dia mungkin ada anaknya, atau mungkin Bapak langsung pergi ke tempat dia. Tapi kalau Bapak sakitnya permanen, tidak bisa kemana-mana, sampaikan salam mungkin kepada keluarga. Sampaikan, mungkin ditanyain kenapa tidak diangkat atau apa yang membuat dia begitu ya. Nah, terus doakan Bapak, doakan. Jadi justru kita mendoakan orang-orang yang tidak pernah tahu kalau dia didoakan itu luar biasa. Pahalanya luar biasa juga, hikmahnya gitu kan. Nah, insya Allah ini juga akan menjadikan sesuatu masukan di dalam diri kita. Ya, kenapa dia tidak mengangkat? Apakah itu izin Allah? Izin Allah. Ya, nah itu mungkin bisa jadi teguran kita juga buat kita. Nah, inilah yang akan membuat hati kita semakin menunduk, merendahkan, menghambakan diri kita kepada Allah. Buat segala sesuatu yang apa yang datang kepada kita adalah suatu perubahan diri kita. Bisa jadi Allah ingin membuat kita lebih baik lagi, berubah lebih baik lagi. Maka kita perbaiki semuanya agar lebih baik lagi. Tidak apa-apa, jangan pernah kecewa. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu tidak ada yang tidak punya hikmah. Semuanya adalah punya hikmah. Ya. Nah, insya Allah berkah selalu. Cepat sembuh ya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya silakan Ustazah, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, karena waktu saat ini sudah pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi ketika kita memahami ya saat luka menjadi jalan ibadah ini, artinya apa? Setiap kita punya luka. Mungkin luka karena keluarga. Ya, luka kita karena sahabat kita ya yang sudah berubah, seperti pertanyaan Bapak yang terakhir tadi ya, karena sahabat kita yang sudah berubah gitu kan. Mungkin luka itu dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Mungkin luka itu juga datang dari segala bentuk komentar-komentar yang mungkin bisa jadi fitnah, komentar-komentar yang menusuk hati kita. Tapi artinya apa? Manusia itu ya, kenapa dia mudah terluka? Karena kita tidak sempurna, gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak luka kita dengan pedang, tapi luka dengan kata-kata yang pedas, gitu ya. Nah, jadi
di dalam Al-Quran juga ini mengakui keberadaan, ya. Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam susah payah. Nah, jadi hidup ini tidak mungkin kita tidak akan pernah tanpa luka gitu ya. Ya bisa kita pilih bukan apakah kita terluka, tapi bagaimana kita merespon dan menyikapi luka itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita lebih tegar, bangkit dan teruslah berubah. Bisa jadi dengan luka ini Allah pengen kita, ya, ingin kita berubah, ingin kita berbuat yang lebih baik, ya, sehingga apa? Sehingga ke depannya kita akan tahu hikmah daripada luka. Karena apa? Kadang-kadang kita akan merasakan manfaat dari luka itu ketika kita sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Tadi sudah bersama narasumber kita, Ustazah Dr. Andai Nur Hayati Damiri, MPD, mengenai saat luka menjadi jalan pahala. Selanjutnya kami sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.